Halo semuanya, selamat datang di Ani Wahyuni Channel. Terima kasih kalian sudah mampir di channel aku ya teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat, sukses, bahagia, dan selalu sehat. Oke, hari ini aku akan lanjut kisah Sri ya, 44. Oh ya, tapi aku akan rangkum semua kisah Sri yang di 44 ini, yaitu kisahnya yang dia sedang kuliah di Bali. Nah, ini terjadi saat dia semester 1, teman-teman. Dia itu kan kuliah di Bali, di PTN di Bali. Nah, saat itu dia itu kan baru tinggal di kosannya yang baru ya. Nah, suatu ketika setelah menginjak bulan kedua, dia itu sakit teman-teman. Karena ya mungkin pola makannya yang nggak kurang sehat, lalu jadwal kuliahnya yang super padat, jadi dia itu makannya kurang teratur. Akibatnya dia itu mengalami gejala tipes teman-teman. Dia itu panas tinggi, dan saat dia ke dokter ternyata diagnosanya adalah gejala tipes. Saat itu dia berpikir apa mungkin kemarin itu setelah aku menolak cowok kakak kelasnya ya, terus aku diguna-guna, dia pikir gitu teman-teman. Ternyata tidak, ternyata dia itu kena gejala tipes. Dan dia disuruh istirahat sama dokternya itu 7 hari. Untungnya tidak bed rest di rumah sakit ya, dia boleh di rumah, istirahat di rumah dengan minum obat dari dokter. Lalu saat hari kedua malam tiba, itulah kisah mistis yang dialami dia, yaitu apa teman-teman? Kalian bisa mengira tidak? Malam-malam dia itu loh, gak tahu ya, kira-kira jam 12 malam, tapi Wita ya di saat itu loh, tiba-tiba loh antara sadar dan gak sadar dia itu lihat di depannya ada leak teman-teman. Lidahnya itu menjulur sampai ke lantai. Saat itu juga dia itu kan baru tahu ya leak sebenarnya seperti itu, dia langsung pingsan teman-teman. Besoknya dia ceritakan ke kakak kelasnya, itu kan yang merawat Sri saat sakit itu ya kakak kelasnya. Jadi ya dia ceritakan, lalu ternyata kakak kelasnya itu juga cerita, pernah kok aku itu kakiku seolah-olah kayak digaruk sama kuku panjang, ada bekasnya. Dia bilang, kakak kelasnya itu bilang ada bekasnya loh. Oh iya, jadi ya nggak sekedar kayak mimpi gitu, nggak, ternyata kejadian benar. Itu kisah misteri yang pertama di tempat kosnya yang ada di Pulau Bali. Kisah misteri yang kedua adalah suatu hari itu pagar pagar kosnya itu kan kekunci. Ternyata kuncinya itu dipegang oleh teman dari kakak kelas yang nginap di situ. Kan itu kan kos-kosannya itu kan cewek semua. Biasalah teman-teman kakak kelas itu juga nginap sama-sama cewek. Dan ternyata kuncinya itu kebawa sama temennya, teman-teman. Temennya kakak kelas itu membawa kunci. Lagian juga ngapain dia dibawa, nggak tahu lah, pokoknya kebawa intinya. Dan pagi harinya teman-temannya Sri itu pada nekat untuk pergi ke kampus dengan apa? Menaiki pagar. Yang tidak mau ke kampus itu hanya Sri dan kakak kelasnya satu. Ada itu perempuan. Jadi berdua aja dia tinggal di kos. Sebut aja Mbak Ovi. Tapi Mbak Ovi punya keinginan untuk ke kampus sebenarnya. Kalau Sri enggak, sama sekali enggak. Aku kalau enggak ada kunci ya udah aku enggak mau berangkat ke kampus, daripada aku manjat-manjat pagar seperti itu kan enggak sopan. Lagi pula Sri kan sudah dipesan sama bapaknya jangan manjat-manjat pagar karena di situ kan ada pura. Pura itu sama tingginya kayak pagar. Kalau kamu manjat hati-hati, nanti bahaya, marah nanti penghuninya. Itu pesan dari bapaknya Sri, teman-teman. Ya dia ikuti nasihat bapaknya Sri, anaknya nggak boleh manjat, ya udah dia nggak manjat-manjat. Dan ternyata teman-temannya itu ya berjumlah berapa ya, berjumlah 8 kayaknya, itu yang manjat. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi sama mereka? Satu persatu mengalami kecelakaan di jalan, sampai ini loh tangannya ini loh terkelupas berdarah, kelihatan darahnya banyak sekali, kulitnya itu terkelupas jadi kelihatan dagingnya. Dan ingat Mbak Ovi tadi, dia ingin kan ke kampus dengan manjat, apa yang dia alami? Dia kena minyak panas saat masak. Lalu apa yang Sri alami? Dia tidak mengalami apa-apa. Karena dia tidak ada niat sama sekali untuk manjat, untuk keluar gitu, nggak ada dia memang. Ya salut deh sama Sri ya, karena dia patuh sama orang tuanya. Terus dia juga berpikir logika, kan nggak boleh kan kita melebihi dari pura. Teman-teman kalau siapa yang suka jalan-jalan ke Bali pasti kan lihat ya, setiap rumah pasti ada puranya. Itu tempat peribadatan mereka gitu, peribadatan
orang-orang di Bali itu ya mereka itu setiap hari beribadah di pura masing-masing, kayak apa ya, kalau kayak musola kecil kalau muslim gitu loh. Jadi itu ya memang tempat yang sakral dan tempat yang sangat suci ya teman-teman, seperti musola kecil gitu untuk mereka beribadah di rumah. Terus canang-canang yang ada di sana itu juga nggak boleh diganggu, di apa, nggak boleh ada teman yang nyuri-nyuri telurnya, nyuri-nyuri apa gitu, juga mengalami hal yang sangat buruk teman-teman. Itu satu hal yang kita perlu ingat ya, di mana kita berada itu kita harus menghormati tata cara, aturan, hukum, adat istiadat, maka semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau kita ngeyel, kita malah menantang menantang gitu, kayak gak boleh gini malah dilanggar, itu pasti di sana dapat akibatnya teman-teman. Itu kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, itu saat dia semester 6 pindah kos di sampingnya teman-teman. Dia itu ya gitu, lucu banget ya, dia kan siang-siang itu kan kepingin pakai masker wajah, masker telur katanya, masker telur putih tuh, telur atau madu gitu pokoknya dia oles. Lalu dia itu setelah pakai itu pintu dan jendela ditutup rapat semua, lalu lampu-lampu itu dimatikan, di kamar itu lampu dimatikan jadi gelap kan, tapi kakinya itu tidurnya itu harusnya ke arah berbalik dari pura, tapi saat itu dia kakinya itu mengarah ke pura teman-teman. Ternyata apa yang dia alami, tidak lama setelah dia meletakkan kakinya dekat pura itu, yang apa ya, ke arah pura, pokoknya nggak boleh seperti itu tidur itu. Jadi kalau tidur itu kepala di dekat pura, kakinya yang menjauh gitu loh teman-teman. Tahu nggak, dia itu tiba-tiba melihat dari arah belakang, ujung matanya sebelah kanan, dari arah belakang itu kelihatan bayangan hitam, sebuah tangan yang panjang sekali. Dia langsung dek, langsung dia baru sadar tuh kakinya itu salah kan posisinya. Akhirnya dia beranjak bangun, langsung dia nyalakan lampu kamar ya teman-teman. Lampu jadi nyala, jadi kamarnya itu terang lagi. Itu kisahnya yang ketiga. Lalu keempat itu bonus ya, ini tambahan-tambahan. Saat datang bulan itu jangan memasuki tempat-tempat kayak pura-pura gitu ya teman-teman. Kalau di sana kan ada tempat wisata yang ada pura-puranya, Gua Lawa itu kan ada puranya. Kalau datang bulan jangan. Ada temennya itu kayak di tempelan gitu, pipinya cedak gitu, langsung dia baru ngomong ke Sri, aku lo datang bulan. Kan nggak boleh datang bulan ke sini. Ke sini tuh harus dalam keadaan bersih, nggak boleh. Jadi pokoknya selama di sana memang Sri itu mematuhi peraturan di sana, nggak boleh kotor, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh keadaan kotor, itu nggak boleh memasuki tempat-tempat yang suci, itu nggak boleh. Tapi banyak loh yang dia alami di sana setelah dia mengikuti setiap aturan di sana, itu dia mengalami banyak hal teman-teman. Kayak dia itu pernah itu dia, ini berarti lebih dari 3 kisah ya pengalamannya Sri lah selama kuliah di Bali teman-teman. Dia itu pernah loh hampir tenggelam di pantai Jimbaran. Kan kadang teman-teman satu kosnya itu kan kalau hari Sabtu itu penat, jadi mereka itu jalan-jalan ke pantai gitu. Jadi itu pernah loh kena ombak lalu tenggelam, terus ada temennya langsung narik, kalau nggak lekas ditarik itu bisa tenggelam, dia meninggal dia. Banyak kok kisah-kisah yang membuat dia itu jadi tercengang betapa Tuhan itu menolong dia dari maut, itu banyak loh teman-teman. Ya asal kita itu menghormati adat istiadat tempat di mana kita berada, selalu menjaga etika ngomong, bicara harus sopan, harus baik, gak boleh nyakiti orang lain, terus jangan buang sampah sembarangan, harus menjaga kebersihan. Itu yang terpenting sih teman-teman. Pokoknya kita jangan nyakiti orang, jangan mencuri, jangan ambil hak orang lain, itu gak boleh. Jangan ngerasani, gibah-gibah gitu gak usah lah, mendingan diem aja. Ngobrol itu yang penting-penting aja, kalau gak penting ya diem aja teman-teman. Itu kisah Sri saat dia kuliah di sana. Bagaimana menurut kalian? Kurang serem? Oh ya, kisah Sri ini original semua ya, belum dia kasih ke Kak Nadia Umara dan Kak Hirutada, belum. Karena dia mau ngetik itu pusing, banyak sekali kisahnya. Setelah ini, kisah apa lagi yang aku akan angkat dari dia? Rumah kontrakannya yang berhantu. Rumahnya itu 3 rumah kontrakan saat dia di Mojokerto teman-teman. Oh ya, ya semoga kalian sabar menunggu videoku ya, karena ternyata aku tidak bisa syuting setiap hari karena anakku kalau gak sekolah ya aku harus menemani dia di
rumah, bermain, belajar gitu. Aku juga sibuk dengan anak-anakku. Kalau ada kesempatan aku pasti syuting video. Aku akan posting video ya, aku akan upload. Jadi kalian tolong sabar, minta bantuan like, comment, subscribe. Terima kasih kalian sudah mau menonton videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa bunyikan lonceng sehingga saat aku upload video baru kalian bisa tahu dan gercep untuk menontonnya. Next mungkin aku akan jalan-jalan juga sih teman-teman. Kepingin sih jalan-jalan kalau ada rezeki ya. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Bye.